Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ada gua Herjuna Syaputra. Seperti biasa, tiap hari jam 4 sore kita bakal ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan dengan banyak bahasan ya. Mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi, hobi, musik, olahraga, semuanya pernah kita bawa ke meja ini. Dan somehow mungkin teman-teman nanya, kenapa sih kita perlu anak muda belajar banyak hal, nggak cuma fokus ke satu. I think in my opinion ya, kita tuh harus punya banyak choices dalam hidup, khususnya anak muda. Biar mereka makin paham bahwa dunia tuh nggak cuma bicara kotak-kotak aja, ada warnanya, ada merah, kuning, hijau segala macam. Itu kenapa kita ingin podcast ini biar teman-teman makin horizonnya makin kaya dalam membuat keputusan, dalam ya berkarya makin makin sadar bahwa dunia tadi punya perspektif yang beda-beda dan kitanya makin jadi anak Indonesia yang merayakan perbedaan dan makin kreatif seperti itu. Nah, itu kenapa podcast kita tiap harinya temanya beda-beda. Nah, bicara mengenai podcast hari ini bahasannya juga menarik sekali. Nanti ada narasumber yang backgroundnya luar biasa. Tapi sebelumnya mungkin kalau buat teman-teman sekarang yang lagi ngerjain sesuatu, ini jam 4 sore seperti biasa, ini kayak jamnya tone down sedikit ya setelah our daily routine yang luar biasa, apalagi yang tinggal di Jakarta. My message remains the same, bahwa tetap harus semangat, tetap harus sehat. Ya kenapa harus sehat? Because that's the only thing yang bisa kita lakukan kalau kita mau ngelakuin banyak hal, harus sehat ya. Terus harus told you many times about glorifying the process. Jadi untuk jadi anak muda yang bagus adalah proses ya. Karena I know the end of the result atau mungkin the end of the road itu kan tujuan kita, tapi make sure bahwa selama proses yang kita miliki kita udah jadi pemenang. Jadi nggak nunggu di garis finish untuk jadi pemenang, tapi by the process kita udah punya mental pemenang, mindset pemenang, dan juga nggak ngerasa bahwa the end of the goal, I mean result itu segalanya. Jadi my message tetap sama, please glorify the process. Oke. Nah, bicara mengenai topik kita hari ini, teman-teman bisa akses di, waduh ini banyak banget ya, 10 platform, ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube-nya Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindonews, iNews.id, dan pastinya website Partai Perindo. Jadi nggak cuma medsos, ada sejumlah tadi apps yang bisa teman-teman nonton untuk episode kali ini. Dan nggak hanya nonton, nanti bisa ikut quiz, ada e-voucher masing-masing 100.000 rupiah, lumayan untuk beli belanja online ya. Skincare 200 tinggal tambah cepek. That's kira-kira perumpamaannya ya. Jadi lumayan nih. Caranya gampang, tinggal bikin quotes 2-3 kalimat tentang obrolan kita hari ini yang menarik, nanti kita pilih dan kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo. Nah, topik hari ini ya. Um, Sebelum aku bacain topiknya hari ini, but I remember one thing from my mom, my mom's advice. Dulu my mom pernah bilang gini sama aku, be the lighthouse, mercusuar, ya. Kenapa bilang? Saya tanya, kenapa sih mah mercusuar? Like, be the lighthouse, so people will look up to you. Walaupun nggak banyak yang bisa kamu jangkau, tapi paling tidak adik, saudara, sepupu, ketika kamu jadi lighthouse, mereka akan look up to you, dan if you good enough, mereka akan terinspirasi. Jadi kita sebagai anak muda merasa nggak sih kalau kita punya tanggung jawab ya, yang ruang lingkup kecil deh, buat adik-adik kita, buat saudara-saudara kita, buat orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kalau kita be a good lighthouse, be a good role model, pasti di sekitar kita akan merasa, oh iya ya, he is good, she's good, I'm gonna be like him or her gitu. Jadi itu yang message yang nyokap gue pernah pesan. Nah, kaitannya dengan tema hari ini yaitu krisis kepercayaan. Sosok pemimpin seperti apa sih yang diidolakan generasi muda sekarang? Nah, kan anak muda ini kompleks ya. Kalau ngeliat sesuatu tuh ya let's say agak perfeksionis. Nah, untuk membahas mengenai harusnya kita mengidolakan orang seperti apa sih, pemimpin seperti apa sih ya, yang bisa added value ke diri kita, gua kedatangan seorang perempuan muda ya, punya karir yang bagus, hebat,
And of course cantik, langsung saja. Jangan senyum-senyum dong, aku bilang memang bener loh kak, ya Iya, jangan kak ada mbak deh. setuju. Oh setuju, oke. Ada Mbak Sifra Pangabean, SH, MSI, Han, CLA. Ya. Beautiful, itu panjang banget. Oke, Mbak Sifra ini adalah seorang, kalau aku lihat contekan ya, corporate lawyer managing partner at S. Pangabean, and associate law office lawyer, mediator legal audit juga, dan juga penyuluh anti korupsi pertama KPK RI. Apa kabar Mbak Sifra? Sehat, apa kabar Mas Sehat, Juno? terima kasih sudah hadir. Thank Ya, you. tadi backgroundnya kalau aku lihat law sekali ya, Iya, hukum dan juga penyuluh anti korupsi pertama KPK RI. Sebelum kita ke topik hari ini, aku mau nanya ini trivia aja ya. ya. Oke, gak usah deg-degan. Oke, Mhm. silakan tekan ini ya, Ya, tekan gelas. Mbak Sifra, dengan semua tadi backgroundnya kan very serious ya, lo orang punya punya anggapan seperti itu, iya, dan kalau aku lihat tampilan Mbak Sifra ini sangat casual, anak muda ya. iya. Are you happy with all those things? I'm happy with all Mhm, of those things, mhm. tapi ya in other house juga apa masih berjuang lah, Oke, good. surviving lah di Mhm, environment itu juga. mhm. Karena ini kan environment yang agak maskulin ya, aku lihat. Iya, pertama Perempuan maskulin. ya ada cuman nggak banyak, right? Iya, Oke, apa betul. yang membuat Mbak Sifra jatuh cinta ke dunia ini, ke law itu sendiri? Ya mungkin pertama karena kalau bicara hukum tuh Ya, ya, aha. hukum itu kan semua lapisan, semua elemen masyarakat tuh akan dipengaruhi kan. Mhm, mhm. Tahu nggak tahu hukum udah pasti Exactly. masuk ke dalam Ya. apa yang sudah diatur. Mhm, Nah, jadi mhm, buat aku makanya ya dunia hukum itu sesuatu yang bisa menyentuh semua elemen mhm. dan baik atau buruknya itu kalau baik dia akan mempengaruhi semua, kalau buruk Oke, juga akan mempengaruhi semua tatanan. oke. Jadi that makes law is interesting sih. Susah nggak sih jadi seorang perempuan di dunia hukum ya, law, lawyer and things like that? Mungkin karena Hmm. majority kita juga hampir dalam setiap dunia hukum tuh didominasi oleh laki-laki ya. Oke. Gendernya laki-laki, mungkin kalau perempuan lebih sedikit lah. Mhm, Jadi mhm. itu bikin kita mesti agak lebih apa ya, lebih catch up mungkin karena Hmm, hmm. kalau kadang-kadang kita ngomong sesuai lah Oke. nadanya sama kayak ini cewek. Ya, you know, Iya, right? iya, ini cewek kok ngomongnya ribut padahal kalau cowok Uh, emang nggak ribut gitu kan. Emang cewek aja yang bawel gitu. Oke. Jadi Uh, that part lah yang masih kita juga ya uh, kadang-kadang misalnya bisa lah tentang gender tuh di uh, dunia hukum nggak usah terlalu dijadiin acuan tapi lebih exactly. bagaimana kita bisa Benar. sama-sama berpikir Benar, karena kritis. aku yakin ya nggak cuma bicara hukum ya, apapun bidangnya harusnya memang perempuan dan Iya, laki-laki harus punya hak yang sama. iya, Kita punya kesempatan yang sama, dan harusnya tadi nggak ada tuh orang yang zaman sekarang masih ngeliat perempuan no gitu iya, ya, right? iya. Apa? Nah, kalau kalau Mbak Sifra sendiri kan berkarir di dunia hukum sebagai perempuan. Menurut Mbak Sifra ya, apa sih yang keuntungannya seorang perempuan yang ada berkarir di dunia hukum yang nggak dimiliki seorang laki-laki? Ya, kalau Ah, keuntungannya nih ah, perempuan ya. Sebenarnya ya ini belain kaum of perempuan ya. course, go on. We are persistence. Ya, ya, ya. Kita Persistence, persistence. oke. Jadi mungkin banyak ya kerja Hmm, antara perempuan sama laki-laki hmm, kalau di hmm, dalam dunia hukum, tapi kalau sama-sama dengan perempuan gitu aku lihat hmm. persistence-nya sama. Oke. Ya kadang-kadang udahlah nggak usah terlalu dipikirin. Nah, kalau perempuan ayo kita pikirin gitu. Ayo kita Iya, iya. ribetin gitu. Perempuan detail sih. I Detail. can tell, you Iya. know, right? Ya, nggak bisa bohong ya depan perempuan. Sampai Well, ke tulang-tulang lah kalau iya benar. perempuan. Aduh, tolong dong. Gimana Rehan? Begitu sulit kan berhubungan dengan ini perempuan yang detail. Tapi that's make sense sih. Saya pun ngelihat bahwa sebenarnya ada banyak hal yang perempuan justru ya harusnya kalau mereka punya keinginan bisa banget ya untuk Iya. lebih lebih maju dan segala macam. Or Dan ini else yang nature-nya lah, kan ibu exactly, ya. exactly. Dan ini sebenarnya ini kita juga harus nge-break kayak boundaries bahwa perempuan laki-laki gap, like come on Iya. gitu ya. Kita tuh udah 2022 semuanya ya, even for all the males out there, you were born from a mom, right? Dari seorang ibu ya, bukan Iya. dari seorang ayah. Laki-laki. Jadi jangan terlalu make sense ya, superior cowok segala Iya. macam. Oke, dan satu lagi yang mungkin menarik sebelum kita bicara soal krisis kepercayaan. Mbak Sifra ini kalau aku nggak salah ya, cucunya dari
pahlawan Revolusi. revolusi DI Bapak Panjaitan. DI Iya, Panjaitan, Donald Isaac Donald Panjaitan. Isaac. Ya. Yes, kalau aku nggak salah. Oke, wow. Betul loh, jarang loh ada yang sebut Of nama lengkap course, Donald karena aku Isaac. belajar hafalan dulu, and then Oh. I remember like you know DI Panjaitan Donald Isaac, right? Oke, nice. 10 ya, bukan 10 ya buat aku ya. 100 lah. Oke, Mbak Sifra menjadi seorang ini aku pengen gali di sini, seorang cucu dari pahlawan revolusi, Ya. ya itu kan nama besar, ya namanya juga dipakai untuk beberapa jalan segala macam. Um, apa yang Mbak Sifra rasa? Pasti bangga dong. What else? Ya, pertama bangga. Tapi ya kedua pasti punya beban moral lah. Oke. Karena kan once kita salah jalan, salah langkah, Exactly. rusak lah. Nanti yang dibawa-bawa kan bukan kita Benar. tapi Aha. opa. Nah, cuman at the other side ya itu juga jadi pedoman lah selama aku punya karir, punya kehidupan ya. Beliau tuh jadi teladan ya, teladan Oke. bahwa itu harus dilanjutkan sama siapa, sama anak cucunya lah. Saya cucunya ya, jadi yang lanjutin apa yang jadi perjuangan dia. Oke. Kalau dari ya as a personal ya sebagai seorang cucu, apa yang membuat seorang menurut Mbak Sifra ya DI Panjaitan very special in your eyes? Oh. Apa? Ya di mata aku baca dan denger ya dari mama, dari om aku sendiri tentang beliau. Dia adalah orang yang mulai dari nggak ada. Oke, good. He's not a rich person, Ya. tapi dia orang dari kampung di Sumatera Utara, sekolah rakyat seadanya, tapi dia tekun sampai akhirnya dia masuk tentara. Oke. Sampai akhirnya dia jadi orang kepercayaan Pak Hanu Setio. Nah, itu disitulah aku banyak belajarnya. DI Panjaitan ini sosok yang persistence. Dia mulai dari yang nggak ada sampai dia sekolah ke Amerika di Leavenworth di Kansas, sampai dia balik jadi seorang jenderal dan gugur sebagai pahlawan revolusi. Beautiful story. Ya, Ya, ini berarti kaitannya dengan aku bilang di awal, proses ya. ya, Look at him, you know, Yeah. Donald Isaac Panjaitan yang dari kampung Yeah. luar biasa, tapi karena dia tekun mau ikutin proses belajar, ya, boom, ya, he's something, right? Yeah. Dan pastinya sebagai seorang cucu, wow, iya, I can't imagine, pasti luar biasa ya. Iya, Setiap luar biasa. ngobrol soal bagaimana seorang opah dan Yeah. segala macam, that's a good thing. ya, thank Ya you. pasti aku yakin Pak Donald Isaac Panjaitan pasti bangga with everything. Yes. Karena kita juga bisa seperti ini kan karena Karena pahlawan. pahlawan, iya. Everyone, I mean Bung Karno semuanya. Dan mereka punya opsi untuk menyerahkan sebenarnya. Yeah, but they don't. Tapi Yeah, they yeah, don't quit. dan mereka berjuang tadi, Yeah. luar biasa. Terima kasih ceritanya. Thank you. Kita baru awal loh, belum bicara ke topik. Oke, sekarang kita ke topik ya kita, bahwa krisis percayaan, terus bagaimana sosok pemimpin yang diidolakan generasi muda. Kalau kita bicara krisis kepercayaan, Mbak Sifra, salah nggak sih kalau banyak anak muda sekarang apatis ya, pesimis dengan yang namanya pemimpin, nasib bangsa? Karena memang ya aku ngelihatnya bahwa banyak yang dipertontonkan ke kita kan hal negatif ya. Ya. Padahal ada banyak hal yang positif. Tapi ya sudahlah gitu. Dari tanggapan Mbak Sifra, apakah anak muda kita sekarang memang dominated by those yang memang pesimis atau apatis seperti Ya, ya, kalau apatis, pesimis itu udah nggak bisa dipungkiri ya. Ya. Itu kita bisa lihat sendiri. Mungkin kalau 90 misalnya lahiran 90 mungkin ya tipis-tipis ada lah care-nya. Yoi. Tapi 90 ke atas kan big question. Ya, Karena it's a kenapa big question, mereka bener. juga belum tentu melihat gini. Untuk apa dilihat kalau udah tahu ujungnya apa? ya Untuk oke. apa juga dilihat kalau efeknya juga sama-sama aja gitu kan, nggak ada. Ya jadinya ada teorinya, akhirnya tuh democratic fatigue, udah fatigue, jadi udah lelah, Oke. udah nggak terlalu, namanya orang kalau udah lemes ya disuruh denger juga udah males Males. deh, Iya, terserah iya, deh exactly. gitu. Itulah yang buat menurutku potret-potret dari berita kan memberitakan ya. Betul. Nah, jadi yang diberitakan itu kan pasti udah bikin orang anak muda apalagi ya, kayaknya nggak menarik ya di sini ya, nggak ada sesuatu pembaharuan, Benar. gitu-gitu aja gitu. Sedangkan anak muda tuh sukanya inovasi kan, Exactly. nggak berinovasi nih, nggak evolve, buat apa sih kita I know. ikutin? Hmm. Dan itu juga hal yang sama juga dengan misalnya dunia hukum. Semakin sedikit lah anak muda yang mau masuk fakultas hukum, karena for what? Aku mending jadi content creator deh. Iya, dan selebgram. mereka bisa clear bikin karya gitu kan.
jadi orang bisa lihat gitu, buat apa lagi Oh, ya, berpolitik, ya, ya. sangkit sikut-sikutan tuh kayak Oke. aduh wasting time ya. Nah, kalau kita lihat ya, memang tadi 90-an mungkin masih ada, 80-an masih ada, terus yang 20 something, ya, it's a big question. Berarti what we should do di sini. Apa yang harus kita lakukan agar anak muda ya yang tadi 90-an ke bawah, 2000-an ke bawah nih sadar bahwa mereka tuh punya peran penting tadi, attention mereka terhadap isu-isu politik tanah air, sosial, ekonomi itu penting. Apa yang harus kita lakuin buat bangun lagi eagerness mereka nih? Ya, Oh, ya kalau apa yang kita harus bangun, mungkin kita udah selama ini menggalakkan bonus demografi gitu exactly. kan. Kita sering Kita disebut punya gitu. banyak anak muda, Hmm, tapi negara lain mulai kehilangan anak muda karena banyak benar. yang nggak nikah ya dan sebagainya. Jadi anak penerusnya Oke, siapa nggak tahu benar, gitu. benar. Tapi Indonesia kelebihan. Nah. Justru kelebihan itu mau diapain gitu. Itu kan bukan cuman oh lebih hore gitu, tapi kan abis itu apa gitu. Nah, Exactly. kalau Right. enggak nanti rame-rame buat tawuran, rame-rame buat yang pasti di depan mata narkoba dan sebagainya ya. Itu ancaman paling besar sebenarnya. Jadi kalau anak mudanya diminta peduli dong, peduli. Pertama ya teladani. Oke. Teladan yang apa harus yang kita pedulikan dari teladan kamu tuh apa misalnya. Kalau hanya dilihat orang korupsi, orang mementingkan kepentingannya, siapa Oke. yang berkuasa Berarti Mbak dia yang Sifra, ngomong. sorry, berarti ada tanggung jawab dari orang-orang yang di atas kita. oh iya. Ya, mereka kan harus jadi role model Ya. dong. Gimana mereka mau ngerangkul anak muda kalau mereka aja juga nggak bener Ya you gitu. pass the baton tapi batonnya apa gitu Oke. kan. Kita dikasih nih lanjutkan tapi Ah. lanjutkannya apa gitu. Nah, itu hal-hal yang harus mulai dibikin jelas ya. Punya kasih kita wawasan kebangsaan lah namanya. Kasih anak muda itu wawasan kebangsaan dan Oke. lihat mereka bukan seperti anak yang harus diajarin politik ini ya, bukan. Tapi terima mereka untuk mereka mengerti negara yang kamu serahkan, apa ini pemerintahan gini sekarang loh, ini begini. Saya melihatnya sekarang anak muda tuh terlalu banyak event ya yang dibuat untuk anak muda, sedangkan event tuh nggak mengubah apa-apa. Ya kan? Exactly. Nah. Ya, event 2 jam selesai. Iya. Habis itu pulang jadi apa? Event tentang Aha. nasionalisme, event buat apa, pesta-pesta terus Aha. terus nanti teladannya apa, jangka panjangnya apa, itu yang saya Oke. kurang lihat sekarang tuh mainnya terlalu bola-bola pendek lah. So it's very ya sesuatu instan banget, cuman ya Terlalu gitu doang, instan, nggak ada iya. sesuatu yang berkesinambungan ya. Iya. Dan aku percaya gini, Mbak Sifra dan mungkin aku ya, I don't wanna self kayak declare gitu. Ya kenapa we are really into this kind of thing, politik, sosial, ekonomi, karena lingkungan juga mempengaruhi ya. Di rumah aku selalu kayak harus ya kita diajari untuk berbagi, tahu apa yang harus ya yang terjadi segala macam. Menurut Mbak Sifra, lingkungan rumah tuh juga mempengaruhi nggak sih kayak the way we understand the world? Oh iya. Ah, At first we learn democracy itu dari rumah sebenarnya. Exactly. Jadi dari gimana cara orang tua bisa berdemokrasi, misalnya mau dengar pendapat anaknya, Iya. otoriter. ada masalah diajak Iya, ngobrol, diskusi, betul. Itu right? semua mulai dari rumah. Kalau dari rumah udah otoriter, mungkin nanti politik video otoriter kali gitu. Aduh, Ya kalau jangan. dari rumah bisa demokrasi, ya itu harus dibiasakan dari rumah. Oke. Jadi aku banyak melihat juga pengaruhnya dari keluarga terhadap bagaimana pemuda itu punya sifat apatis atau Betul, peduli, betul. bagaimana dia lihat kedua orang tuanya juga. Karena aku percaya kita yang sekarang tuh produknya rumah ya. Iya. Yang itu like selain sekolah, right? Karena rumah tuh aduh gila luar biasa peran pentingnya. The way they shape. Our mom and dad tuh kayak misalnya harus on time, harus bangun pagi, harus beresin piring, cuci piring, like that kind of things itu memang luar biasa ya. Iya. Dan akhirnya ngebentuk anak muda itu sendiri. Jadi sebenarnya kita mungkin nggak bisa menolak gegap gempita sosial media, digital, tapi paling tidak anak muda harus belajar hal-hal basic ya, hal-hal seperti toleransi, menghargai perbedaan, mandiri, Betul. tidak mencuri uang atau hak milik Orang orang, lain, ya, ya. those things yang simple itu akan pelan-pelan menambah tadi kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Nah, kalau bicara mengenai tingkat trust ini ya, kepercayaan ini, Mbak Sifra, ini ada artikelnya. Kita punya beberapa, ya numbers ya, sebenarnya nomor-nomor. Cuman paling tidak kita punya gambaran lah. Tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi di RI. Sebenarnya ini masih bagus. Publik kita masih percaya demokrasi itu nomor 3 di dunia ya. Which one? The first one is mana ya? Mana sih Indonesia? Nggak ada ini sampai Iya, 56. pokoknya gini deh ya. Tapi ada sampai ini, tapi ada Indonesia tuh di peringkat ketiga. Nah, kalau ini juga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Oke, good.
di bawah Cina dan tadi. Before, sebelum. Nah, dari artikel ini, Mbak Sifra, tanggapannya kalau kepercayaan publik terhadap demokrasi masih oke sebenarnya. Iya. How's that? Oh ya, Hmm. saya setuju sih ini dari Edelman Trust ya, Nah, Barometer. Kenapa? Karena demokrasi kita tuh ada ya 2022 itu kan karena 1945 kita punya merdeka. model pemerintahan belum seperti sekarang dewasa demokrasinya. Kemudian kita terjadi 65, terjadi revolusi. Dari revolusi itu masuk ke 32 tahun hanya punya pemilu ya itu aja. Nah, baru yang benar-benar kita demokrasi itu kan zaman-zaman saya sudah ada di Indonesia itu berakhir. Jadi ya tentu kalau lihat pergantian kepemimpinan, transisi kepemimpinan kita dari Pak SBY ke Pak Jokowi, dari Bu Mega dan sebagainya, itu masih punya lah, pastilah masih membuut kita percaya kepemimpinan itu bisa diberikan, bisa ditransisikan. Dan itu ya kita kan mulai pemilu yang dan nanti ya dan itu ya maksudnya aku kalau ngobrol ya sama teman-teman kan namanya kita umur ini ngobrol itu masih dari obrol-obrolan tuh kita masih percaya kekuasaan itu masih mereka orang yang willing kok untuk transitions, bukan orang yang mau merebut kekuasaan terus-terusan ya kan. Jadi kita masih, itu contoh yang masih ada di Indonesia dan jadi no wonder kalau kita masih punya trust kepada demokrasi cukup tinggi ya di dunia. Peringkat 3. Oke, next. Ini terhadap bisnis. Ini good thing sih. Tapi kita tahu kan pandemi luar biasa ya. Gimana ekonomi terpukul, ya mulai dari inflasi, terus ramalan resesi tahun depan segala macam. Aku juga baca beberapa artikel nih Mbak Sifra bahwa sebenarnya Bu Sri Mulyani, Menkyu, Pak Jokowi kemarin sempat komen ada 28 negara yang antri dana IMF, right? So Indonesia bukan salah satunya. Bahwa disebutkan ekonomi kita baik segala macam. Dan ini memang di atas kertas, angka-angkanya memang kita lumayan bagus bicara terhadap bisnis lately ya. Gimana tanggapannya? Iya, tapi ini kan bagian dari sustainability kan. Oke, benar, sustainability. Jadi awal pemerintahan Pak Jokowi itu kan penyederhanaan perizinan. Itu yang membuat Indonesia itu menarik untuk investor datang. Awalnya kan 10 pintu atau 100 pintu gitu, nggak selesai-selesai. Tapi dia dari 10 jadi 2, 3 dan semakin kesini kan semakin menarik lah untuk dijadikan investasi di negara kita ya. Cuman itu balik lagi ujungnya itu nanti di kesinambungan, apakah bisa dipertahankan. Benar. Untuk iklim bisnis lah. Ya, iklim bisnis, dan semoga ya trennya makin positif karena kita tahu semua negara kan luar biasa sekarang ya, lagi diuji di tengah. Mungkin belajar dari negara tetangga aja kan, seperti yang kemarin udah sampai istananya dimasukin karena mereka semua uang udah nggak ada harganya. Sri Lanka. Sri Lanka. Somebody, somewhere there. Pokoknya masih di ASEAN lah. We'll find out later. Maaf ya. Masih tadi boleh? Oke. Yang tadi. Ya. Nextnya tadi. Nah, ini terhadap pemerintah. Ini lumayan loh ya, 76%, naik 6% dari sebelumnya. Tertinggi ada Cina, Arab Saudi, Indonesia. Pemerintah. Ya, masih ini masih gini ya, kalau ngomongin soal kepercayaan terhadap pemerintah masih ketokohan. Debatable juga sih somehow kan. Iya, masih ketokohan. Jadi kalau tokohnya bagus, kalau ya tapi kan nggak bisa gitu ya. Harusnya punya sistem, sistemnya. Dan ini kan kalau Mbak Sifra ini naik turun sih sebenarnya. Karena kita tahu ada banyak kasus besar ya. Mulai dari kepolisian segala macam, itu juga ngaruh ke trust sih. Ke banyak orang ya, sampai ada tagar bahwa nggak viral, nggak dibantu, terus jangan percaya polisi, viral ya, tagar-tagar gitu. Itu juga nunjukin bahwa sebenarnya ada naik turunnya dalam bicara kepercayaan kita terhadap mungkin institusi. Ini kalau naik turun sebenarnya bisa juga dibilangnya itu gini loh, kayak kita tuh dalam kebijakan publik. Ini kan kalau pemerintah udah pasti bersinggungan dengan kebijakan publik ya, public policy. Yang pasti itu udah harus mulai sadar dari atas sampai bawah tuh kita bukan rule government lagi loh, tapi kita good governance. Nah, those two things tuh beda. Rule government tuh kita ketika kita
pemerintah itu sebagai yang mengatur. Oke. Kamu diatur, kamu harus begini cara izin begini. Tapi kalau good governance itu bisa mengembangkan rakyatnya atau masyarakatnya. Ikutin apa yang terjadi di global tuh mulai diselaraskan lah sama masyarakat, dibantu. Nah, lebihnya gitu. Kalau dulu rule government, sekarang good governance. Iya. Karena kita pengen, kalau aku lihat ya, masyarakat kita punya partisipasi ya Mau partisipasi. dalam banyak hal. Karena penting banget, khususnya anak muda nih. Tadi kan kita obrolin lagi bahwa anak muda jangan jadi apatis, jangan cuek gitu ya. Jangan cuman bisa I don't mind really untuk orang party ya, untuk hangout. Tapi kalau kalian party hangout keren dandannya, tapi ininya juga bagus, hatinya juga bagus, it's okay, go on bro, sis ya. Karena nggak ada salahnya untuk berdandan tampil keren, tapi sadar bahwa kita anak muda harus punya value, ngerti gak sih Kak? Kayak harus ada lah yang bisa diambil betul. dari karakternya. Yes, karena sayang sekali kalau anak muda punya energi yang bagus tapi disia-siakan. Mana habis muda tua kan, habis masa muda. Gak selamanya muda, ingat ya. Oke. Dan waktunya ya ampun udah habis. Padahal kita masih punya obrolan. Mungkin satu Kak Sifra, bahwa dari semua ini yang kita bahas tadi, Kak Sifra, apa yang pengen disampaikan untuk anak muda agar mereka bisa jadi agen perubahan, terus mereka juga bisa jadi orang yang punya value dan nggak cuma bicara ya nggak melulu kita harus kontribusi politik, no. I mean just be good to yourself and people around you. You wanna say something? Go on. Yep. Mungkin kita muda tapi kita juga bukan anak muda yang apatis ya. Jadi kita harus tahu, Pak Jokowi kemarin ngomong di penutupan Lemhanas ya. Because aku lagi Lemhanas juga. Pak Jokowi bilang bahwa 2023 2024 tuh gelap. Bukan hal yang gampang, itu hal yang gelap, sulit. Itu yang Pak Jokowi di istana bicara. Jadi mungkin kita mesti lihat, anak muda ya harus lihat, kita tuh ada di era VUCA, volatility, uncertainty, kemudian C-nya, NA-nya ambiguity, C-nya like apa ya, aku lupa bahasa Inggrisnya. Intinya kita ada di era yang VUCA tadi. Ya, VUCA itu. Kita semua serba ambigu, semuanya juga nanti tidak bisa dipegang lah, uncertainty. Nah, untuk hal kayak gitu kita butuh leadership sebenarnya. Butuh kepemimpinan. Pertama kepemimpinan dari diri kita. Kemudian bagaimana kita juga memimpin yang di bawah kita atau sekitar kita kan. Jadi mulai banyaklah kita persiapan untuk jadi leader tuh bukan yang sering kita lihat mungkin dari orang-orang di atas kita, orang-orang dewasa itu memimpin itu soal memimpin orang, tapi sekarang tuh kalau memimpin itu soal untuk melayani orang. Melayani apa? Melayani lingkungan kamu, melayani sekitar kamu. Betul. Atau if you have position, ya melayani orang yang dipimpin sama kamu, bukan lagi mereka harus melayani kamu. Karena kalau itu terus dilakukan, keadaan yang semakin gelap ini akan membuat kita masing-masing bisa terpecah dan belajar dari negara-negara yang sudah tidak keluar dari ambang krisis seperti negara tetangga yang kita sebutkan tadi, Rusia, Ukraina, dan banyak negara dunia yang ketiga sudah tidak ada pangan. Dan itu semua karena lack of leadership-nya juga antar masyarakatnya juga. Jadi emang kaitan tadi leadership, simple words, tapi kalau teman-teman urutin tadi dari apa yang Pak Jokowi dan Mbak Sifra bilang bahwa efeknya luar biasa ya, ada multiply effects yang kalau kita tadi sama-sama saling bantu, saling tolong, saling serve ya, apa yang kita punya kita daya gunakan untuk kepentingan banyak orang, insya Allah 2023, 2024 or whatsoever nanti gelap-gelapnya kita bisa tetap terang ya. Dan kita yang mimpin lah ya kan, because we have that leadership gitu kan. Dan Indonesia lah G20, kita jadi ketuan rumah gitu. Baik, Mbak Sifra, thank you very much for the discussion. Ini somehow it's very light, but tapi ya luar biasa, knowledge-nya, insight-nya ya. Semoga kita tadi makin menjadi orang-orang yang solutif, makin keren, nggak cuma bicara superficial stuff, tapi deep down di sini lebih keren lagi. Oke, thank you. Tapi sebelum aku close, ini campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini semua yang kita obrolin tadi, gimana anak muda harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, dan peduli, turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi sebenarnya value ini gak cuma punyanya Partai Perindo, tapi anak muda di luar sana harus punya value yang sama. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk konvensi rakyat ya, melalui secara daring, ada mendaftarkan diri
sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota Provinsi dan RI. Caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih banyak. Nanti kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo, jangan lupa untuk di follow. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Syifra atas insight dan sharingnya. Insya Allah kita ketemu lagi di obrolan yang lain ya, karena Mbak Syifra banyak sekali tadi rananya yang bisa kita bahas. Sehat-sehat, Sehat selalu keep juga. up the good work ya. Semoga penegakan hukum juga makin keren di tanah air ya. Betul. Dan tadi it looks like very masculine world, tapi ternyata perempuannya juga mantul-mantul. Dan terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, signing out. Have a good time. Bye-bye. God bless you. Salam dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.